Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji atas karunia Allah Jalla Jalaluh yang sangat banyak, yang tidak dapat dihitung sampai bilangan yang terakhir. Oleh karenanya, mari kita senantiasa selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat. Setidak-tidaknya Allah menjanjikan dua hal. Pertama, Allah pastikan akan menambah nikmat itu. Yang kedua, Allah pastikan kita tidak akan diazab olehnya dengan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat itu. Salawat serta salam atas junjungan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi kajian kita Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Seruan Allah Ar-Rahman kepada orang-orang yang beriman. Insya Allah kita orang beriman senantiasa merespon setiap seruannya, dengan responsibility kita akan mendatangkan kemuliaan dan rahmat Allah Jalla Jalaluh. Ketahuilah Allah tidak membutuhkan kita, tapi hakikatnya kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kita Maha Kuasa. Andaikan kita kafir seluruhnya, tidak dapat meruntuhkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
andaikan kita beriman seluruhnya, tidak menambah kemuliaan sedikit pun bagi Allah Jalla Jalaluhu. Ketahuilah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita masing-masing. Kata Allah, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Surat 17 ayat 15. Siapa mengikuti petunjuk, maka akan tertimpa kebaikan untuk dirinya sendiri. Siapa yang memilih kesesatan, dia hanya merugikan dirinya sendiri. Allah tidak diuntungkan dengan hidayah yang kita ikuti. Allah tidak dirugikan dengan kesesatan yang kita ikuti. Karena dampak dari kebaikan dan keburukan kembali kepada kita masing-masing. Allah berkewajiban memberi petunjuk. Allah berkewajiban memberi hidayah. Kitalah yang berusaha untuk menggapai hidayah. Bu, sepanjang ibu ketahui, Allah itu menghendaki kita dapat hidayah atau sesat. Buktinya apa? Buktinya apa? Nah, ibu jawab, ditanya malah dia. Buktinya apa? La'allakum tahtadun. Semoga kalian mendapat hidayah. Terulang 116 kali kalimat itu. La'allakum tahtadun. Semoga kalian mendapat petunjuk. Jadi Allah menginginkan kita mendapatkan petunjuk, tapi kadang-kala kita yang memiliki kesesatan. Ya, muka sesat loh. Baik, hari ini kita masuk kepada Nida'us Sabi Asyar. Seruan yang ke-17. 2 seruan lewat. Jangan oh. 16, 15, 16 kan pengulangan riba dan mengikuti orang kafir kan. Toh diulang-ulang juga gak hafal kan. Karena temanya sama, dilewatin ya. Hari ini kita masuk kepada seruan yang ke-17. Yaitu, janganlah menyerupai orang-orang kafir dan wajibnya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan ke-17 adalah seruan ilahiyah kepada orang-orang beriman di surat 3 Ali Imran ayat 156. Seruan 17 adalah seruan ilahiyah yang Allah tujukan kepada orang-orang mukmin. Surat 3 Ali Imran ayat 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la takunu kalladzina kafaru. Janganlah kalian menyerupai orang-orang kafir. Orang kafir berarti bukan orang mukmin. Selain Islam kafir. Bukan non-muslim, tapi kafir. Wa qalu li ikhwanihim, ketika orang-orang kafir berkata kepada saudara-saudara mereka. Menunjukkan bahwa orang kafir dengan kafir bersaudara. Orang mukmin dengan mukmin bersaudara. Jadi tidak ada saudara sebangsa, Bu. Orang kafir saudaranya orang kafir. Orang mukmin saudaranya orang mukmin. Apa kata mereka? Idza darafu bil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana. Ya, apabila mereka mengadakan perjalanan atau di bumi atau berperang, apa kata mereka?
sekiranya teman-teman kita yang ikut berperang itu tidak ikut perang, tentu mereka masih hidup bersama kita. Mereka tidak mengalami kematian. Mereka tidak dibunuh. Ya, tapi dengan demikian Allah menjadikan penyesalan di hati mereka dengan ucapan-ucapan mereka itu. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi orang-orang kafir, orang munafik, ketika Allah memerintahkan perang, ada sebagian teman-temannya berangkat, lalu terbunuh. Apa kata mereka? Gobloknya orang-orang itu. Coba kalau nggak berangkat, maka pasti tidak akan terbunuh. Padahal kematian itu tidak dapat dielakkan. Di mana saja dia berada, kalau waktunya qaid ya qaid. Walaupun dia tidak keluar pun, waktu mati pasti mati. Inilah kekufuran orang kafir yang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum mukminin untuk menyerupai orang-orang kafir. Di banyak ayat, di banyak hadis, larangan menyerupai orang kafir. Tapi hari ini banyak di antara kita menyerupai orang kafir. Dan itu salah satu dari asyratus sa'ah. Dari tanda-tanda akhir hari kiamat. Kata Nabi, la taqumus sa'ah. Tidak akan datang kiamat hatta la tattabi'anna sunan man kana qablakum. Syabran bi syibrin. Zira'an bi zira'in. Kata Nabi, kiamat tidak terjadi sampai nanti kalian akan menyerupai orang-orang kafir sejengkal demi sejengkal, setahap demi setahap. Dan hari ini banyak sekali tingkah laku kaum muslimin mirip orang kafir. Tidak hanya urusan dunia, urusan agama juga sama. Contoh, ibu-ibu di mana-mana habis ngaji nyanyi seriosa. Allahumma rahamni bil Quran. Bukan kan menjadi orang kafir? Seriosa lagi. Suara 1-2 lagi. Kayak gereja bukan? Dan banyak sekali. Ya, Asmaul Husna dinyanyikan bukan? Nyanyi-nyanyi itu adalah cara ibadah orang kafir. Yang pada mulanya dilakukan orang musyrik. Dengan bersiul dan bertepuk tangan. Surat 8 ayat 35. Lalu kemudian dirubah oleh orang Yahudi dan Nasrani dengan musik dan nyanyian. Yang awalnya adalah tepuk tangan dan siulan. Tentu tepuk tangan di sini tidak seperti Anda ablusan. Tapi tepuk tangan yang berirama. Dan siulan di sini bukan kayak antum kodi pacah. Tapi siulan di sini pasti berirama. Yang kemudian oleh Yahudi dan Nasrani dirubah jadi musik dan nyanyian. Dan kata Nabi, kita pasti meniru mereka. Saya selalu katakan bahwa Nabi bukan beramal. Jadi kalau ada khatib atau ustadz mengatakan 15 abad yang lampau Nabi meramal, kafir, murtad dia. Karena ramal itu kekafiran. Meramal itu bukan itu kekafiran. Menyamakan Nabi dengan orang kafir. Paham? Nabi tidak meramal. Nabi tidak memprediksi. Tapi Nabi menyampaikan kabar nubuat yang dipastikan pasti terjadi. Surat 6 Al-An'am ayat yang ke-67. Kata Allah, likulli naba'in mustaqarun wa sawfa ta'lamun. Setiap informasi, berita disampaikan Nabi itu pasti akan terjadi. Jadi bukan prediksi, apalagi ramalan.
mengatakan Nabi ramal, ini dosa besar. Saya tanya, mendatangi peramal kafir gak, Bu? Membenarkan sholat nggak diterima, Bu? Kan kafir. Jadi menyamakan Nabi dengan orang kafir, kafirah. Nggak boleh. Jadi Nabi bukan meramal. Tapi Nabi bukan memprediksi. Tapi Nabi mengkhabarkan berdasarkan wahyu. Karena apa kata Allah di surat 353 An-Najm ayat 2 sampai 4? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kawan kalian Muhammad tidak sesat, tidak keliru. Dia tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Akan tetapi dia mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadanya. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad tidak tahu gaib. Pada dasarnya Nabi Muhammad tidak tahu gaib. Tetapi perkara gaib adalah Allah kabarkan kepadanya. Lihat surat 72. Surat Jin. Ayat 26 dan 27. Alimul ghaibi. Fala yudhiru ala ghaibi ahada. Illa man irtada min rasul. Hanya Allah sajalah yang mengetahui perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahada. Dan Allah tidak menampakkan, memperlihatkan gaib pada siapa. Jadi kalau ada habib, ada ustadz yang bicara gaib, bilang dua kemungkinan. You bohong atau Allah bohong. Kan Allah memang tidak tahu kecuali Allah. Dan Allah tidak menginformasikan kecuali kepada Rasul yang dia kehendak. Maka perkara-perkara gaibiyah tidak boleh dibicarakan dengan dalil. Karena dia harus berdasarkan informasi wahyu. Bukan hayalan wahyono yang diterangkan pada Wahyudi dan Wahyuni. Seperti kabar Nabi tadi. Kita pasti akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Sejengkal dan sejengkal. Salah satu di antaranya adalah mungkin kita diberi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini stressingnya adalah meneguhkan keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyelisih orang kafir dalam kufur kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akidah Allah sudah menegaskan bahwa takdir adalah bagian dari iman. Takdir adalah bagian dari akidah. Sebagaimana ketika Malak Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara iman. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, terangkanlah kepada apa itu iman. Qal. Nabi menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairun aw khair. Kami menjawab iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir, baik atau buruk. Ketika saya kuliah, dosen saya bilang hadis ini bertentangan Quran. Karena Quran hanya menegaskan 5 rukun iman. Tidak ada takdir, kata dia. Saya bilang, yang nanya siapa, Prof? Yang nanya Jibril. Jibril lebih paham Quran daripada Allah. Dan apa kata Jibril? Sadak kau benar. Lah Jibril saja membenarkan, masa lu goblok? Otak lu keblok, saya bilang. Dosen saya marah karena sebagai dia lo. Saya bilang, lalu kan bahasa Arab diantarkan sama saja kali.
Jibril mengatakan sadaqta engkau benar. Sehingga kita wajib membenarkan apa yang dikhabarkan Nabi bahwa rukun iman ada 6. Yang keenam adalah beriman kepada takdir. Itu pelajaran pertama. Ayat ini memperkuat kita untuk senantiasa beriman kepada takdir. Karena tidak ada sesuatu pun kecuali pasti Allah tetapkan takdirnya. Lihat surat 54. Ayat yang ke-49. Surat berapa? Surat 54 surat apa? Hari ini sama bisa hafal semua ayat nama-nama surah. Ada enggak? Siapa yang menghafal nama-nama surah dari surat Al-Fatihah sampai surat terakhir? Enggak ya? Terlihat cerdas sih, tapi ternyata enggak seperti itu juga. Baik. Sekali lagi, saya nggak suka basa-basi ya. Karena basa bisa dikeringkan, basi keracunan mampus loh. Ya, lihat surah 54, ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan dengan takdirnya. Allah mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan dengan ukuran, dengan takdir. Maka tidak ada satu makhluk pun di bumi ini kecuali pasti mengikuti takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diimani. Ya. Ketahuilah bahwa bila Anda mendapati orang yang tidak beriman pada takdir, namanya qadariyah. Bukan gandaria loh ya Bu. Orang yang tidak beriman pada takdir namanya qadariyah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak pada istilah qadariyah, artinya orang yang tidak beriman kepada takdir. Kata Nabi, itulah majusi umat ini. Jadi orang yang tidak beriman kepada takdir, Nabi katakan dia majusi. Tahu majusi enggak? Paganis, penyembah berhala, api. Ya, berdasarkan hadis silakan dalam Sahih Sunan Abi Daud, kitab Sunnah, bab takdir. An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Nabi mengatakan, jika ada umatku yang menisbatkan diri kepada aku, tidak beriman pada takdir, namanya qadariyah, kata Nabi. Kata Nabi, qadariyah itu majusinya umat ini. Maksudnya dia bukan seorang mukmin, kafir. Ya, in maridu fala ta'uduhu, kata Nabi. Jika dia sakit, tidak boleh dikunjungi. Jika dia meninggal, tidak boleh disalatkan. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak beriman takdir kafir. Pertama, Nabi menyebutnya majusi. Yang kedua, Nabi hilangkan haknya sebagai muslim tadi.
Orang muslim haknya ada 6 kan? Kalau salam wajib dijawab. Kalau sakit wajib dikunjung. Kalau mati mesti disalatkan. Allah Nabi hilangkan hak-haknya. Menunjukkan orang yang tidak percaya takdir adalah kafir. Kafirnya bulat-bulat loh, bukan bulat-bulat kafir. Antum beriman dengan takdir enggak, Bu? Woi, jawab. Antum beriman enggak dengan takdir? Kalau tidak beriman, ketemu saya salam bahasa Jawa. Jelas? Jadi tidak beriman pada takdir kafir. Murtad. Batal keislaman. Yang kedua, bahwa setiap mukmin wajib beriman dengan takdir Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana ayat yang telah saya jelaskan di atas. Ya. Dan Nabi menjelaskan dalam Sahih Muslim. Kitab takdir. Ya. Bab ketetapan takdir sebelum penciptaan langit dan bumi. An Abdullah bin Umar an Abdullah bin Amr bin As qal dari Abdullah bin Amr bin As dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqus samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah menetapkan takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan riwayat kata Nabi yang pertama kali Allah ciptalah pena. Faqalalah, lalu Allah berkata pada pena, uktub, tulislah. Pena bertanya, ma'uktub ya Rabbi, apa aku tulis ya Rasulullah? Kata Allah, maqadirul al-khalaiq. Tulis takdir makhluk. Hadis ini mempertegas dengan surat 5 tadi, 54 tadi, bahwa Allah telah menetap selama dengan takdirnya. Itu terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan takdir sudah tertulis. Dan wajib bagi kita untuk mengimaninya. Tidak beriman salah seorang sampai dia beriman kepada takdir. Lihat dalam Sahih Tirmidzi, kitab takdir, bab iman kepada kadar baik dan buruknya. An Jabir bin Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu abdun hatta yu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Tidak beriman seorang hamba sampai dia beriman pada takdir baik atau buruknya. Hatta ya'lama annama asabahu lam yakul lihtahu wa annama akhtahu lam yakul lisubahu. Sampai dia tahu bahwa jika takdir menimpanya, dia tidak bisa lolos dari takdir itu. Tapi kalau tidak ditakdirkan, dia akan tertimpa oleh takdir itu. Ini Anda mesti iman bahwa apa yang menimpamu itu adalah takdir. Apa yang tidak menimpamu, takdir juga. Karena ketahuilah, jika Allah sudah mentakdirkan sesuatu, maka pasti akan menimpa kita. Lihat surah 9, ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, sekali-kali satu musibah tidak menimpa kami kecuali jika Allah telah menuliskan untuk kami musibah itu.
Jadi ibu-ibu jangan bilang andai-andai nggak boleh. Ya, ibu boleh berhindar, ikhtiar, tapi kalau takdir menimpa pasti menimpa kita. Karena segala sesuatu berjalan dengan catatan. Coba kalau kamu banting tulang nggak mungkin miskin. Halo, miskin kan takdir. Ya, biar banting tulang sampai tulang lunak. Kalau udah sampai miskin-miskin saja. Karena semuanya mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, seseorang tidak disebut mukmin sampai dia beriman kepada takdir. Tadi lihat pada Sahih Sunan Tirmidzi. Kitab takdir tadi ya, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuminu abdun hatta yuminu bi arba'. Tidak beriman seorang hamba, tidak disebut mukmin sampai dia beriman kepada 4 hal. Pertama, yasyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anni Muhammad Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya aku Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'minu bil maut wal bil ba'ts. Yang ketiga, beriman tentang kematian dan kebangkitan. Salah satu sifat orang kafir apa? Tidak beriman kepada adanya kebangkitan. Makanya orang kafir mengatakan telah berpulang ke rumah Bapa dengan damai. Rib is peace. Oh, dia digebukin kok, bagaimana Rib? Dan dia tidak meyakini adanya kebangkitan. Salah satu rusaknya akidah orang kafir adalah tidak meyakini adanya kebangkitan. Dia surat 64. At-Taghabun ayat yang ke-7. Za'amal ladzina kafaru alla yubatsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir meyakini tidak akan dibangkitkan sudah kematian. Makanya antum melihat orang kafir kalau mati, mama sudah tenang. Mama sudah nggak sakit lagi. Mama digebukin di kuburnya, Masya Allah. Ada teman saya bapaknya sakit kanker. Orang kafir Ambon. Mati bapaknya. Begitu saya datang, dia bilang, Ustadz, bapak sudah tidak sakit lagi. What? Ya, karena makanya orang kafir mengatakan kubur itu adalah tempat istirahat. Padahal orang kafir tempat istirahatnya langsung bukan kubur. Saya bilang bapakmu lagi digebukin bodoh. Maka kita menyelisih orang kafir, beriman tentang kematian dan beriman tentang kebangkitan. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hidupkan pada hari berbangkit. Bahkan iblis pun meyakini adanya hari kebangkitan. Jadi kalau ada ibu-ibu tidak percaya hari kebangkitan, apa kata iblis? Goblok. Apa kata iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan usiaku sampai hari berbangkit.
Jadi orang kafir dengan iblis masih lebih beriman iblis dan hari akhir. Makanya kata Nabi tidak beriman sampai 4 hal kita iman. Salah satunya yang ketiga adalah beriman kepada kematian dan hari kebangkitan. Kullu nafsin, saya kata, kalau nyambung pintar. Dan ayat ini paling banyak dibawa kalau orang mati, bukan? Kan udah hafaz. Kemudian yang kelima, ya, wa yu'minu bil qadar. Keempat, beriman kepada takdir. Jadi seseorang, kata Nabi SAW, tidak beriman sampai mengimani Allah sebagai satu-satunya ilah yang diibadahi. Nabi sebagai satu-satunya panutan yang diikuti. Beriman kepada kematian dan kebangkitan. Dan keempat, beriman kepada takdir. Yang keempat, seseorang tidak dapat lari dari takdir jika sudah ditetapkan menimpanya. Saya tanya sama antum. Tadi Pak Deo cerita soal Aceh kena musibah, bukan? Itu kebetulan atau memang pasti terjadi? Apa dalilnya? Surah 57. Ayat yang kedua-dua. Surat berapa? Surat Al-Hadid. Ayat yang kedua-dua. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Musibah apa saja yang menimpamu atau menimpa di bumi, itu karena sudah Allah tuliskan di lauhil dan pasti terjadi. Kalau sudah dituliskan, ditetapkan, tidak mungkin kita bisa mengelakkan. Kenapa Anda tidak tertimpa musibah Aceh? Karena Anda tidak di sana. Karena Allah tidak menuliskan Anda bagian dari musibah itu. Jadi, jangan bertanya pada rumput yang bergoyang. Itu namanya goblok. Tapi biasanya kalau ada musibah kan ada soundtracknya itu saat di TV. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya. Mengapa terjadi bencana di tanah ini? Mungkin ke Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Ataukah Tuhan mulai bosan, Masya Allah. Tuhan sifati bosan, perasaan gak akan. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Apa kata rumput? Goblok. Ya kan masalah loh, kenapa gue yang ditanya? Makanya persoalan musibah itu tidak pernah tuntas karena konsultannya rumput. Namanya badut, bangsa dungu tenan. Itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah apa saja menimpa kita, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa seperti katakan orang kafir tadi. Andaikan dia nggak pergi, nggak mati. Kalau ditakdirkan mati, ya mati, Pak. Di tempat tidur ya mati, dimanapun mati. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ya, bagian yang keenam, ajal takdirnya tidak dapat dielakkan bila tiba waktunya. Ya cari kebaikan orang kafir. Coba kalau dia nggak pergi, dia kan nggak bakal kebunuh. Coba kalau dia nggak pergi, dia tidak akan mati. Padahal ajal itu sudah ditentukan waktunya. Kalau waktunya koit saja. Coba lihat surat 4 An-Nisa ayat 76. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian pasti akan datang menimpa kalian. Walaupun kalian berlindung di bangker umpamanya. Malaikat maut menembus di bangkeran.
Kata Allah, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kalian berada? Mau bikin bunker anti mati kek? Kematian pasti akan datang menjumpai kalian. Atau lihat surat 62 ayat 8. Surat Al-Jumu'ah. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, kematian yang selalu kalian ingin menghindarinya. Innahu mulaqikum. Sungguh dia pasti akan datang menjumpai kalian. Jadi Bapak nggak usah request, Bu. Waktunya koi. Data gratis, bebas ongkir loh. Kata Allah, "Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum." Surah 62 Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Katakan Muhammad, kematian yang selalu kalian ingin menghindarinya pasti akan datang menemui kalian. Jadi bukan kita yang menemui kematian, tapi kematianlah yang menemui kita. Kira-kira bisa lari nggak, Bu? Bisa lari nggak dari kematian? Dan masih banyak ayat yang lain menjelaskan akan hal itu. Atau lihat surat 35 ayat 11. Wallahu khalaqakum min turabin, tsumma min nutfatin, tsumma ja'alakum azwaja. Allah menciptakan dari tanah. Kemudian dari nutfah. Lalu dia menjadikan kalian punya pasangan. Wa ma tahmilu min unsa, dan seterusnya. Tidak ada satu perempuan yang mengandung atau melahirkan. Kecuali Allah sudah mengetahui keadaannya. Dan kata Allah apa? Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yanqusu min umri illa fi kitabillah. Umur tidak bisa dipanjangkan. Tidak juga dipendekkan. Tapi mengikuti apa yang sudah Allah tuliskan di Lauhil. Jadi nggak usah ulang tahun, panjang umurnya, kata iblis, lu gue banget gitu loh. Lanjutkan bersama, kita bisa clubbing to hell. Yang minta umur panjang siapa? Yang pertama kali. Iblis, pakai api bukan? Jadi kalau ibu ulang tahun minta umur panjang, apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Lanjutkan bersama, kita bisa clubbing to hell. Ini nggak usah minta umur panjang. Berbuat kebaikan lah, Allah panjangkan umur. Menjalin silaturahim, Allah panjang umur. Nggak usah minta-minta di ulang tahun pakai bakar lilin lagi. Apa kata iblis? Beda spesies tapi akhlak sama. Gue dari api, tapi nggak bakar lilin. Coba lihat surat 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat sudah tetapkan ajal. Apa arti ajal? Apa arti ajal? Deadline. Ajal artinya batas akhir. Jatuh tempo. Ajal itu bukan mati loh ya. Ajal itu artinya deadline. Batas akhir. Jatuh tempo. Contoh kita pernah bahas tentang pencatatan hutang. Ila ajalin musamman. Sampai waktu ditentukan. Ajal artinya batas akhir. Kata Allah, walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap orang sudah tetapkan batas akhir di dunia. Wa idza ja'aluhum, kalau datang batas akhirnya,
La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat. Jadi kalau orang meninggal, dokter terlambat makanya mati. Dia mati bukan dokternya terlambat dan semacamnya. Memang waktu segitu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi tenang Bu menghadapi kematian. Jangan nanya matinya di mana. Jangan tanya kapannya mati. Tapi pastikan matimu bahagia atau celaka. Paham? Saat ajal datang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah itu konsentrasi. Jangan tanya kapan saya mati. Tapi yakinkan dirimu ketika kematian datang, kamu dalam keadaan baik-baik saja. Masih ingat teori apa-apa enggak? Lupa ya? Bukan antum namanya kalau ingat ya. Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau Anda sudah persiapkan apa-apa, dan kelak tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak mempersiapkan apa-apa, dan kelak tidak apa-apa, insya Allah kau pasti akan diapa-apakan. Dan tidak mungkin berbuat apa-apa lagi. Coba diulang. Jika kita sudah menyiapkan apa-apa, sudah menjadi apa-apa, insya Allah tidak menjadi apa-apa. Tidak menyiapkan apa-apa sebelum terjadi apa-apa, maka jika terjadi apa-apa, kamu akan diapa-apakan. Dan pada saat itu tidak bisa berbuat banyak sekali. Dalilnya banyak sekali. Contoh apa? Orang mati itu pengen balik nggak? Orang mati itu pengen balik nggak? Buat apa baliknya? Melanjutkan karya artisannya. Yang enggak kali. Untuk berbuat kebaikan. Ya, contoh surah 63. Ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati adakum maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Segera berinfak. Sebelum datang kematian, lalu dia kata Tuhan, andai kadang di waktu sebentar aja. Fa'asaddaqa, aku pasti bersedekah. Wa aku minas salihin, dan aku pasti berusaha menjadi orang yang saleh. Ya surat 23 Al-Mu'minun. Ayat yang ke-99 dan 100. Hatta idza hadara ahdahumul maut qala rabbirji'un. La'alli a'malu salihan fima tarak. Dan masih banyak ayat yang lain di mana orang meninggal dunia pengen kembali ke dunia hanya untuk memperbaiki amalnya. Bukan melanjutkan karir politiknya. Bukan untuk memenuhi obsesinya. Tapi semata-mata ingin memperbaiki amalnya. Tapi tidak ada kesempatan kedua. Maka jangan menunda kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan tanya di mana Anda mati. Karena kamu nggak pasti tahu di mana mati. Karena tempat kematian adalah rahasia. Surat 31 ayat 34. Perkara gaib yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayatin tamut. Perkara kelima dan perkara gaib apa? Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti. Di bumi mana yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah pesan-pesan egois, nggak usah. Mati aja dulu urusan orang hidup, ngapain repot mikirin kuburan. Bu, nggak usah mikir dikuburkan di mana, itu urusan orang hidup. Yang dipikirkan di balik kubur digebukin, nggak itu dipikirkan.
Contoh antum sudah pesan San Diego Hills 700 juta, 750 juta. Ternyata Anda matinya di mana? Di Pulau Bangka misalnya. Boleh jadi. Jadi nggak usah nanya dikuburkan di mana. Yang dipikirkan nasib kita di balik kubur. Ya. Atau melihat dalam Sunan Ibnu Majah. Kitab Zuhud. Bab kematian dan persiapannya. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza kana ajalun ahadikum bi ardi au sabatu ilaiha al-hajah." Kata Nabi, kalau seseorang sudah dituliskan meninggal di tanah A, maka hari-harinya Allah jadi berhajat. Pergi ke tempat di mana dia pasti akan dimatikan di sana. Misalnya ada orang yang matinya di mana gitu. Ditugaskan kantor. Naik pesawat, meledak pesawatnya. Mati di Tanjung Pandan misalnya. Jadi, tidak sebagai orang kafir tadi. Coba kalau nggak pergi, nggak bakal mati kan? Sementara Nabi mengatakan, kalau Allah sudah menuliskan tempat kematian seseorang, maka pasti dia akan menuju tempat itu. Allah jika dia berhajat, datang ke tempat kematiannya, lalu matilah dia di sana. Jadi kalau nggak mati jangan bilang, coba kalau nggak pergi, nggak mati di sana kan? Inilah catatan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib diiman. Tidak boleh kita mengingkarinya. Jelas gak hari ini? Jelas gak? Jadi sekali lagi ini tentang takdir. Imani. Bahwa kalau Allah takdirkan mati di mana ya di situ. Pasti Anda akan berhajat ke sana kata Nabi SAW. Ada aja. Baik, kajian kita cukup hari ini segitu saja. Jangan banyak-banyak. Kayak dia tampung Anda itu segala sebagus saya. Apalagi ibu-ibu isi kepalanya TBC, tomat bawang cabai. Baik. Demikianlah bahasan kita hari ini. Menyelisih orang kafir dalam bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya sama antum. Takdir itu bisa dirubah enggak? Takdir bisa dirubah enggak? Yang ini ada pro kontra nih. Ada bilang bisa, ada bilang enggak. Nah, saya tanya bisa dulu. Apa dalilnya bisa? Berdoa itu bisa menolak takdir. Doa itu bisa menolak takdir. Jadi yang berubah bukan Hadits riwayat Tirmidzi. Hadits riwayat Tirmidzi. Itu bukan takdir. Itu bukan takdir ayat itu. Baik. Yang dimaksud Bapak ini hadits Tirmidzi ya. Kata Nabi, tidak ada takdir kecuali doa. Tapi pastinya adalah surat 13 Ar-Ra'd ayat 39. Yang tetapi Allah. Dan yang bisa merubahnya adalah Allah. Jadi yang bisa merubahnya siapa? Allah, bukan Allah. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 39. Jelas?
Salah satunya doa. Logikanya gini, Bu. Isi doa itu apa? Minta kaya, minta miskin kan? Kalau memang tidak bisa dirubah, kenapa Allah suruh minta kaya? Paham? Menunjukkan takdir dapat dirubah. Itu dengan doa. Tapi yang merubahnya adalah pembuatnya, bukan yang pemainnya. Yang dapat merubahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dengan doa. Salah satunya dengan maka pada berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena yang bisa berubahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk babak pertanyaan. Ibu posisinya enak pada bertanya atau ditanya? Bertanya ya. Nanti saya tanya kan? Kan ada hadiahnya kan? Dari siapa? Oh, hari ini nggak ada kuis Ustaz. Ustaz yang ditanya kan. Baik. Bapak Ibu silakan. Kalau mau ada pertanyaan, ada 3. Bapak dulu ya, habis itu baru Ibu. Silakan. Waalaikumsalam. Orang kafir. Jangan mengunjungi orang kafir yang sakit. Gimana kalau kebetulan si kafir itu sepupu kita, tetangga kita, dia sakit atau dia meninggal dunia, kerabat kita lah. Bolehkah kita mengunjungi saat dia sakit atau pada saat dia meninggal dunia? Baik. Pada dasarnya berbuat kebaikan kepada orang kafir boleh. Dengan syarat orang kafir itu tidak memerangi dalam urusan agama dan tidak merusak pahala. Surat 60 Mumtahanah ayat 7 dan 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian urusan agama kalian dan tidak mengusir ke kampung halaman kalian. Kalau orang kafir itu tetangga, punya hak tetangga. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jarahu." Siapa beriman kepada hari akhir adalah memuliakan tetangganya. Kalau tetangganya adalah kafir, dia punya hak tetangga. Boleh dikunjungi. Selama dia kafir yang baik sama kita. Jelas? Apalagi kalau dia kerabat, dia punya hak kerabat. Boleh datang. Tapi tidak wajib sebagaimana orang muslim. Tidak usah bersedih. Turut berbelasungkawa, enggak. Karena dia musuh Allah Jalla Jalaluh. Orang kafir musuh Allah bukan? Tidak boleh bersedih dengan kematian musuh Allah Jalla Jalaluh. Biasa-biasa saja. Faham? Kalau toh harus datang biasa aja, nggak usah turut bersedih ya. Apa kata iblis? Nggak usah. Jelas? Karena orang muslim tidak boleh bersedih dengan orang kafir. Musuh Allah tidak boleh bersedih ketika orang musuh Allah meninggal dunia. Tapi karena ikatan humanis tidak apa-apa. Tapi tidak wajib sebagaimana orang muslim. Karena hak 6 itu hanya berlaku bagi orang muslim. Tidak boleh didoakan. Semoga Tuhan mengampuninya. Saya kalau di Ambon ada orang meninggal, saya datang. Ustadz, tolong didoakan, nggak bisa, nggak terdaftar di manifest. Saya bilang. Jadi nggak bisa diperjuangkan untuk dapat asuransi. Pembebasan dari saya nggak bisa.
Ya. Jadi tidak boleh didoakan. Tidak boleh kita meminta ampun kepada Allah untuk mereka. Tidak boleh diantar ke kuburan, nggak boleh. Tadi udah jelasin tadi, Bu. Bulan Sakawa itu sedih bukan? Dalilnya apa? Surat 9 ayat 84 dan 113, 114. Diharamkan orang muslim memohon ampun kepada Allah selain orang kafir. Datang saja kalau memang datang, tidak usah menampakkan kesedihan. Oke? Tidak boleh dimintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Karena doa ibu, doa bapak tidak bisa berubah keputusan orang kafir masuk neraka. Andaikan dia memiliki emas seberat bumi, dia menebus dirinya tidak terlibat tebusan. Surat 3 Ali Imran ayat 91. Jadi boleh datang. Tapi sekali lagi tidak boleh ikut bersedih. Jelas? Yang kedua, tidak boleh memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Kalau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un boleh. Tidak masalah. Tadi kata Allah apa? Orang kafir mati kembali kemana? Ke Allah. Mempertegas, lu boleh kafir kembali kepada Allah Jalla Jalal. Ya, jadi irja boleh. Yang nggak boleh, tidak boleh istighfar. Meminta ampun kepada Allah untuk mereka tidak boleh. Kepada siapa kekuatan? Gak usah, Bu. Ibu banyak basa-basinya. Menyampaikan bahwa kalau orang Kristen ya orang Kristen tidak bangkit, Tidak meyakini adanya kebangkitan. tidak meyakini kebangkitan, yang jadi kuburan terus atau dia langsung menurut kepercayaan dia ya Ustaz ya? Langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Iya. Oh, jadi nggak bisa. Saya punya tetangga orang kafir. Dia bilang, Ustadz, kawan kita sudah pulang ke rumah bapak dengan damai. Nggak sakit lagi saja. Rumah bapak di jalan apa? Berapa calling call dia kira-kira kalau saya mau pesan tempat? Jadi mereka meyakini langsung masuk surga. Dan apakah dalam konsep mereka itu tidak ada surga neraka untuk mereka? Semua orang langsung surga tanpa melalui neraka? Enggak, dia tidak melalui neraka, masuk surga semuanya. Walaupun penjahat sekalipun. Iya. Karena sudah dapat tebusan. Ya. Karena mereka sudah dapat tebusan dengan penyeliban. Makanya ada orang Kristen bilang begini, Pak Salim, Islam itu sadis ya. Ketika saya menjelaskan tentang qisas. Orang bunuh dibunuh. Itu Islam tidak manusiawi. Saya bilang yang dibunuh kan penjahat. Lu memang anak Tuhan aja lu bunuh demi dosa lo kan. Lebih biadab apa? Orang jahat dibunuh atau anak Tuhan dibunuh demi penebusan dosa? Sadis lo. Demi surga lo bunuh anak Tuhan lo. Kuasa gak? Jadi sekali lagi langsung masuk surga. Rumah Bapak dengan damai tadi. Saya tanya, kira-kira alamatnya di jalan apa? Bapak, yang ini dulu, Bapak dulu. Oh sama. Oke, tadi Ibu dulu ya. Ibu ada, sekarang Ibu dua. Silakan nanti baru Bapak-bapak lagi. Oh sudah. Oke, baik Ibu yang di belakang.
Baik. Tadi udah dijelasin ya. Ada sekali ayat menjelaskan. Kata Allah di mana ayat? Tadi misalnya surat 17 ayat 5 tadi. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan kamu tidak diminta tentang dosa orang lain. Surat 41 ayat 46 misalnya. Man amila salihan fali nafsihi wa man asafa 'alaiha. Siapa berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Siapa berbuat kejahatan ditanggung dirinya sendiri. Seterusnya. Pertanyaannya adalah kenapa nggak jelas? Dijelaskan, Bu. Kedua, ada orang mengatakan begini. Kamu kalau nggak sholat, mama dapat dosa. Iya. Saya tanya, mama punya kewajiban menyuruh anak sholat nggak? Kalau kewajibannya nggak dilaksanakan, dosa nggak? Coba dia surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan orang sholat dan bersabar atasnya. Hadits Abu Daud dalam kitab sholat. Bab kapan anak diperintahkan sholat? Kata Nabi, suruhlah anak kalian sholat di usia 7 tahun. Kalau 10 tahun dia sholat, maka pukullah. Dan saya tanya, ibu gak suruh anak sholat usia 7 tahun. Dosa gak? Dosa kan? Berarti ada usaha ibu bukan? Ibu termasuk penjahatnya bukan? Kan nyuruh. Paham? Jadi kalau anak tidak sholat, tidak disuruh, dosa gak orang tuanya? Sampai mamanya koid, kalau anaknya koid. Kalau ditanya, sampai usia berapa disuruh? Sampai yang menyuruh mati atau disuruh mati? Paham? Jadi kesalahannya ada pada orang tua bukan? Ya misalnya mamanya rajin sholat, bolak-balik masjid, tapi anaknya dibiarkan saja. Dosa. Tadi Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan orang sholat. Kewajiban bukan? Kewajiban bukan? Kadang-kadang bapak-bapak mau salih sendiri gak menyalihkan anak-anak. Bapaknya rajin ke masjid subuh-subuh. Anaknya gak dibangunin. Dosa. Ada dosa pernyataan, dosa orang tua bukan? Karena adanya kelalaian. Tapi kalau orang tua sudah menyuruhnya baik, mendidiknya dengan baik, kemudian laksanakan, ya anak yang dosa, orang tuanya enggak. Jadi ada unsur kelalaian di sini. Paham? Ada unsur pengabaian. Maka orang tua tetap yang berdosa karena mengabaikan kewajibannya. Dulu. Yang online dulu ya Bu. Ada yang online dulu satu. Bu, kewajiban ibu adalah bangunin. Terus Allah kan nanya hasilnya, Allah tanya prosesnya. Jelas ya? Allah nggak tanya hasilnya, Allah tanya prosesnya. Makanya mesti sabar, Bu. Kata Allah bersabarlah. Nyuruh anak-anak sholat sabar, Bu. Suruh terus. Tidak boleh jenuh. Tidak boleh kalah semangat dengan anak-anak. Semakin dia keras, kita semangat terus untuk menyuruh. Jangan bilang terserah lo. Apa kata iblis? Ya gak bisa gitu dong, Mak. Jelas? Yang dari online Ustaz. Ustaz, saya ibu-ibu 62 tahun. Hidup saya tidak pernah berhenti ujian. Ustaz bilang berdoa bisa merubah takdir. Tapi saya sejak 14 tahun sampai sekarang kok ujiannya tidak berhenti. Padahal sudah terus-menerus berdoa.
Bagaimana menyikapi ini Ustaz? Baik. Allah sayang sama ibu. Kan saya pernah cerita di sini kan. Orang Kristen Ambon tuh bilang ke saya gini, Ustadz, saya perhatikan kok orang Islam banyak sekali musibahnya. Kami orang kafir enggak, karena lo calon penghuni neraka belum diuji. Kami kan calon orang baik, penghuni surga diuji. Paham? Tidak ada calon penghuni neraka itu diuji. Makanya kamu nggak diuji orang calon penjahat kok. Yang diuji kan orang calon orang baik-baik bukan? Karena yang diuji hanya orang beriman saja. Ya, lihat surat 29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanahum la yuftanun. Apakah manusia mengira kami biarkan dia berkata beriman tanpa ujian? Orang beriman nanti masuk surga enggak? Orang beriman nanti masuk surga bukan? Masuk surga betul ujian bukan? Selama belum masuk surga akan diuji. Itu konsekuensi orang beriman. Orang beriman itu mahasiswa terdaftar. Kan ada yang cum laude, ada yang bukan cum laude bukan? Nah, apa diuji? Ujian itu adalah untuk menguji kualitas. Orang kafir kan diuji, bu, dia terdaftar. Maka orang beriman. Yang kedua, kenapa ada ujian terus? Mungkin ibu banyak dosa kan? Maka Allah cuci dosanya dengan musibah itu. Surat 42 ayat 30. Allah yang mencuci dosa-dosa ibu dengan musibah. Karena musibah, salah satu fungsinya adalah untuk mencuci dosa. Sampai jadi atas bumi Allah tidak punya dosa lagi. Karena hidup ini ada dua kemungkinan. Sengsara bawa nikmat atau nikmat bawa sengsara. Susah sebentar tapi nikmat selamanya. Ada pun orang kafir dikasih nikmat. Tapi sudah itu sengsara selamanya. Pilih mana bu? Sengsara bawa nikmat atau nikmat bawa sengsara bu? Jawabannya gak tulus deh. Lain. Yang jelas Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Dan Allah tidak mungkin ingkar janji. Allah tahu kapan mengabulkan doa. Udah 14 tahun saya berdoa katanya. Imam Ibnu Majah menjelaskan, ketika orang berdoa, dua kemungkinan. Pertama Allah tolak. Tidak diijabah doa. Tapi kalau Allah mengabulkan, tiga kemungkinan. Kata Nabi dalam hadits Ibnu Majah. Pertama, Allah penuh seperti apa yang dia minta. Tanya minta kaya, Allah kasih kaya. Boleh jadi. Yang kedua, Allah kasih kompensasi senilai dengan yang dia minta. Misalnya ibu minta kaya nggak kaya, tapi Allah sudah ada penyakit yang biayanya sama dengan kaya itu. Paham? Yang ketiga, Allah tunda sampai hari kiamat, Allah kasih semuanya surprise. Maka bersedekah baik karena Allah kepada ingkar janji dan Allah nggak gobel kayak laki lo. Laki lo kan bukan nipu. Maka antum ini salah pilih laki. Allah nggak gombal. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah pernah ingkar janji. Dan boleh jadi apa kata Allah? Asa antakrahu syai'an wa khairul lakum. Boleh jadi apa yang tidak kamu sukai baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu sukai justru tidak baik untuk.
Misalnya Allah tidak uji ibu, hidup aman-aman aja. Boleh jadi tetangga Firaun bukan? Lupa daratan bukan? Tapi dengan musibah, kita menapaki jalan para nabi bukan? Itulah yang dikatakan Allah surah 2 ayat 216. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak sukai justru baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu sukai justru tidak baik untuk. Betul? Maka berimanlah. Itu takdir dan pasti ada rahasia di balik musibah yang menimpa kita. Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti la yukallifullahu nafsan. Tidak mungkin musibah itu melebihi beban. Maka bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu. Allahu a'lam. Yang terakhir, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kerabat kami yang kafir, Ustaz, berdasarkan hadis apabila kalian didoakan atau diberi salam, balaslah ya dengan balasan setimpal atau lebih. Berkaitan dengan salam yang mereka ucapkan kepada kami, apa yang harus kami lakukan? Baik. Hukum asalnya adalah wajib menjawab salam lebih baik daripada yang salam. Surah 4 An-Nisa 86. Idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu ahsana minha aw rudduha. Jika orang memberikan penghormatan, salam, maka jawablah lebih baik darinya atau minimalnya sama. Ini kalau sama muslim. Tapi kata Nabi, la tabda'us salam ala ahli kitab. Jangan kalian mendahului salam mendahului kita. Kalau mereka memberi salam, jawab wa'alaikum saja. Jelas? Jadi, yang paling tahu makna ayat Nabi. Misalnya orang kafir mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum, cukup kata Nabi. Itulah adab Islam. Bagaimana bermuamalah dengan orang kafir. Kawan saya Nasrani tanya, kenapa Waalaikumsalam? Tuhan gue mau ngapain lo? Jelas? Cukup jawab Waalaikum saja. Ya. Baik, saya kira cukup ya. Ada lagi nggak? Dua lagi nih. Ibu dulu tadi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau curhat sama Mama Dede aja. Saya tuh berteman dari sekolah hingga berumah tangga bersama teman-teman saya yang non muslim. Jika kita lagi berkumpul nih silaturahmi, non muslim kan ikuti ya teman-teman saya. Terus dia kadang-kadang suka ngomong yang menyesatkan kepada yang kita yang muslim nih. Nah, tapi kita sebagai teman atau istilah disebut ya, kadang kita diam, tapi karena apa kita diam itu mengingat kebaikan dia. Itu baik banget orangnya, nggak pernah bikin kesalahan, tapi kadang-kadang omongan kita disesatkan sama dia gitu. Gimana tanggapan saya untuk buat teman-teman saya yang diperlukan apa saya sebagai teman, sebagai muslim, imam kita terjaga, apakah harus memutuskan silaturahmi kepada teman-teman saya yang bukan muslim? Baik, Bu. Silaturahim itu artinya menyambung kerabat. Kan orang kami bukan kerabatmu. Jadi kata silaturahim hanya berlaku sesama kerabat, Bu. Itu satu. Yang kedua, kalau temanmu menyesatkan, ya jangan ditemani, Bu. Salah satu sebab orang masudahkan disesatkan temannya. Lihat surah 25 Furqan ayat 27 sampai dengan 29. Jelas? Bu, kalau dia baik, balas kebaikannya.
Tapi jangan mau disesatkan, itu namanya blow on. Ya, kalau ibu-ibu namanya mamon, mama maba oon, bapak-bapak namanya babon, bapak-bapak oon. Baik-baik, tapi kalau menyesatkan nggak bisa. Dan perlu ketahui bahwa salah satu sebab kita masuk neraka karena disesatkan oleh teman. Oleh karenanya berteman itu dengan orang mukmin yang akrab supaya masuk surga sama-sama. Surat 43. Zuhruf ayat 67 sampai 72. Surat 19 ayat 96. Perkawinan orang mukmin supaya surganya bersama-sama. Kalau dia baik sama ibu, balas kebaikannya. Tapi jangan mau disesatkan sama dia. Ya. Jadi jangan mau disesatkan. Nilai kebaikannya tidak sama dengan nilai rusak kesesatannya. Masa gara-gara bang disesatkan kita nurut? Ini pintar apa bodoh? Bodoh sekali. Kayaknya syadnya. Ya, bukan bodoh, bodoh sekali. Wallahu a'lam. Iblis yang pertama kali mohon umur panjang, tadi disebutkan ya, berada. Kemudian ada doa untuk mohon umur panjang. Dan kalau nggak salah ada hadis mengatakan sebaik-baik orang ada yang umurnya panjang tapi amalannya baik. Nah itu tadi disebutkan jangan kita umur panjang karena iblis yang pertama kali umur panjang. Padahal hadis tadi sama anjuran untuk doa buat umur panjang ada gimana? Baik. Maksud saya minta umur panjang gak terlarang. Maksud saya tadi ulang tahun. Ya. Jadi ulang tahun lalu bakar lilin, panjang umurnya apa kata iblis? Mirip loh. Karena baju Aisyah, saya taat. Ada minta umur panjang tidak apa. Hadits Ibnu Majah. Nabi ditanya siapa manusia paling baik? Kata Nabi yang panjang umurnya dan saleh amalnya. Ya, jadi intinya gini Bu, mau panjang ke pendek yang penting berkualitas kan? Buat apa panjang kayak iblis tapi jahat? Iblis panjang gak umurnya? Tapi calon BBN kan, bahan bakar neraka. Yang pendek umurnya, tapi masuk. Nabi pendek gak umurnya? Masuk surga. Ibu-ibu biasa mau yang enak-enak saja memang. Ya, jadi sekali lagi, berapapun umur yang Allah berikan, syukuri. Tapi satu hal pastikan, kualitasnya dijaga. Karena ketahuilah, di antara nikmat yang Allah tanya adalah umur. Kata Allah di surat berapa? 102, ayat ke-8. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nabi menjelaskan, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak berpindah kedua telapak kaki anak Adam di mahsyar sampai Allah tanya 4 hal. Pertama, an umri, tentang umurmu kemana kamu habiskan. Jadi umur itu gratis, tapi tetap dimintai tanggung jawab. Maka manfaatkan umur itu sebaik-baiknya. Mau pendek ke, mau panjang ke, yang penting kualitasnya. Para Nabi pendek-pendek umurnya, tapi kualitas umurnya bagus. Iblis panjang umurnya, tapi buruk kualitasnya.
Ibu-ibu mau mana? Talbis, mental iblis. Baik, saya kira cukup ya, nggak usah nanya lagi deh. Kalau ada yang nanya, saya kenakan tarif. 10% seperti Trump. Baik, Bapak Ibu, kita sudahi dulu kajian ini. Insya Allah kita bertemu kembali 2 pekan lagi.